sore, Bapak dan Ibu. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan hasil analisis perilaku organisasi terhadap Hail Mary Task Force, sebuah organisasi fiksi dari film Hail Mary karya Andy Weir, yang menyimpan banyak dinamika organisasi yang menarik untuk dikaji secara ilmiah. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya, Revalia Fitri Amanda, dan rekan saya, Saya Dika Chandra. Saya Selanjutnya, Oleh Indira. Saya Catalina Rika Dewi. dan ada Nisa. Pada presentasi kali ini, kami akan fokus membahas aspek yang terdapat dalam mind map kami yang terjadi di dalam organisasi ini. Tanpa berlama-lama, langsung masuk ke aspek pertama. Baik, untuk aspek yang pertama yaitu perilaku kelompok dan juga kerjasama tim. Nah, dalam film Hail Mary Task Force ini merupakan contoh cross-functional team, yaitu tim yang terdiri dari berbagai disiplin ilmu seperti ilmuwan, insinyur, personel militer, ahli logistik, dan tenaga pendukung dari berbagai negara. Keberagaman yang tinggi ini menjadi kekuatan utama karena menghadirkan banyak perspektif dan keahlian. Namun, keberagaman ini juga berpotensi untuk menimbulkan konflik dan cara pandang yang berbeda pula. Dalam tim ini ada Eva Stark, berperan sebagai koordinator dan pengambil keputusan utama. Rylan Grace, berperan sebagai ahli ilmiah yang memberikan kontribusi teknis. Tim ilmuwan lainnya yang bekerja pada bidang spesialis masing-masing. Next. Kekuasaan dan politik. Pihak-pihak yang memiliki pengaruh yaitu pemegang pengaruh terbesar adalah Eva Stark selaku Kepala Task Force didukung oleh Dewan PBB, Militer Internasional, dan Kepala Negara Sekutu Utama. Bentuk kekuasaan, legitimate power dan coercive power. Lalu ada expert power. Untuk konflik dan dinamika politik organisasi, adanya resistensi dari otoritas lokal atau ilmuwan yang tidak setuju dengan keputusan Extremstraat, yaitu dengan penggusuran lahan atau pemaksaan penggunaan reaktor nuklir. Dampak power dan politik terhadap organisasi yaitu penggunaan coercive power yang efektif oleh Straat memotong semua birokrasi berbelit-belit, namun menciptakan lingkungan kerja yang penuh dengan ketegangan psikologis. Selanjutnya, kita masuk ke aspek komunikasi dalam Hail Mary Task Force. Pada pola komunikasi ini bersifat dua lapis. Yang pertama ada formal top down dari strat ke kepala divisi. Selanjutnya, komunikasi informal berjalan secara horizontal di antara sesama ilmuwan di laboratorium. Namun, ada dua hambatan besar yang mengganggu. Yang pertama, ada filtering dan sekresi. Banyak informasi diklasifikasikan sebagai rahasia negara sehingga transparansi antar divisi jadi terhambat. Selanjutnya, sematik. Perbedaan istilah teknis antara biolog, fisikawan, dan insinyur militer sering memperlambat koordinasi. Dampaknya, ketika komunikasi terbuka di level lab, inovasi bergerak cepat. Tapi ketika informasi ditutup dari atas, staf bawah panik dan sering terjadinya miskomunikasi yang sangat fatal di dalam organisasi ini. Next. Bagian leadership di sini itu gaya kepemimpinan yang dominan adalah autocrat directive leadership atau otoriter direktif yang dijalankan oleh Eva Straat. Dia menentukan target, tenggat waktu, dan metode tanpa memerlukan konsensus kelompok.
Adler contingency model atau situational leadership theory. Dalam situasi krisis ekstrim, kepunahan global, gaya kepemimpinan berorientasi tugas atau task oriented yang sangat otokratis terbukti paling efektif untuk menggerakkan massa dan sumber daya secara instan dibandingkan gaya demokratis yang lambat dalam mengambil keputusan. Pengaruh kepemimpinan terhadap anggota merasa tertekan secara emosional, tetapi tetap patuh karena mereka menyadari kompetensi, ketegasan, dan kebenaran efek objektif dari keputusan sang kepemimpinan demi keberlangsungan hidup bumi. Selanjutnya, yang kelima ada organization system. Cabang utama, struktur makro, dan budaya kerjasama satuan tugas. Di sini ada 4 isi. Yang pertama, struktur organisasi. Struktur organisasi berbentuk matriks, project-based, struktur yang sangat sentralistik. Garis komando langsung bermuara pada direktur proyek, strat, dengan divisi-divisi operasional yang fleksibel, divisi populasi, divisi biologi, divisi keamanan, divisi logistik global. Yang kedua ada budaya organisasi. Budaya kerja diwarnai oleh nilai-nilai urgensi, ketergesaan, pragmatisme ekstrim, dan orientasi hasil yang mutlak. Tidak ada ruang untuk formalitas atau kenyamanan karyawan. Semua diukur dari kontribusi terhadap penyelesaian proyek tepat waktu. Yang ketiga ada kebijakan dan praktik SDM. Hire policy and practice. Struktur dilakukan dengan metode headhunting pakat terbaik dunia secara paksa. Wajib militer terselubung. Tidak ada proses seleksi konvensional. Pelatihan dilakukan secara instan dan intensif. Sementara sistem kompensasi berupa jaminan keselamatan bagi keluarga kru dan pemenuhan semua fasilitas riset yang diminta ilmuwan. Yang keempat, pengaruh sistem organisasi terhadap perilaku anggota, sistem yang serba kaku dan memaksa ini membentuk perilaku yang sangat fokus, disiplin tinggi, namun rentan mengalami alienasi sosial dan tekanan mental karena ruang gerak individu yang sangat dibatasi. Selanjutnya. Perubahan organisasi dan manajemen stres. Pertama, adaptasi krisis global, yaitu perubahan struktural dan operasional makro secara mendadak akibat ancaman eksistensial. Lalu untuk yang stresor organisasi, yaitu terjadi akselerasi ekstrim pada metode kerja, transisi peran yang cepat, dan kewajiban berkolaborasi dengan pihak asing di bawah pengawasan militer. Lalu yang manajemen stres, yaitu staf mengalami resistensi, kebingungan peran, dan culture shock akibat kerja yang sangat tertekan. Selanjutnya, kita lihat pada 2 masalah inti yang dihadapi organisasi. Yang pertama, konflik kekuasaan mutlak dan dinamika politik global. Evans Threat menggunakan coercive power yang memicu resistensi dari negara-negara donor. Kedaulatan mereka dilangkahi, rantai pasok internasional pun terganggu. Masalah yang kedua itu ada beban kerja ekstrim dan risiko burnout massal. Tentukan tugas yang tidak masuk akal, secara waktu yang memicu kelelahan fisik dan mental yang luar biasa, meningkatkan peluang human error pada perhitungan krusial. Pada masalah ketiga ini, hambatan komunikasi silang, fungsi, dan ergo sektoral. Perbedaan istilah teknis antar disiplin ilmu ditambah budaya sekresi menciptakan konflik disfungsional di antara subtim ilmuwan. Ketiga masalah ini saling terhubung, kepemimpinan otoriter melahirkan tekanan SDM yang akhirnya memperparah hambatan komunikasi di lapangan. Next. Rekomendasi perbaikan berdasarkan permasalahan utama, yaitu yang pertama, penerapan kombinasi taktik pengaruh atau influence tactics untuk mengurangi ketergantungan pada coercive
power dengan mengoptimalkan rasional, persuasion, and inspirational appeals. Untuk yang kedua yaitu desain sistem manajemen stres organisasional terstruktur. Untuk mengimplementasikan manajemen stres berbasis organisasi melalui penjadwalan rotasi kerja atau shift work yang ketat. Untuk yang ketiga yaitu penerapan transformational leadership dan protokol komunikasi standar. Pada pemimpin proyek perlu menerapkan pendekatan transformational leadership untuk menyatukan visi masa depan bersama. Selain itu, wajib dibentuk kamus istilah standar Common Glossary antar divisi ilmiah untuk mempercepat transfer pengetahuan dan meminimalkan salah interpretasi data antar laboratorium. Demikian pemaparan dari kelompok 2 mengenai analisis perilaku organisasi terhadap film Hail Mary Task Force. Besar harapan kami analisis ini dapat memberikan wawasan baru mengenai dinamika organisasi di bawah tekanan yang ekstrim. Atas perhatian Ibu, kami ucapkan terima kasih.